Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rustikasari dari kelas 12 MIPA 1 absen 29. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang metabolisme cara kerja enzim. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat enzim. Langsung saja, alat dan bahan yang kita perlukan ada sendok, gelas, air susu, air jeruk manis, dan air jeruk nipis. Langsung saja, mari kita coba. Alat dan bahan sudah disiapkan. Langkah selanjutnya adalah tuangkan air susu ke dalam wadah, lalu amatilah air susu tersebut. Selanjutnya, masukkan air perasan jeruk nipis ke dalam wadah air susu. Lalu aduk sampai merata. Amatilah perubahan yang terjadi. Selanjutnya, masukkan air perasan jeruk manis ke dalam air susu wadah berikutnya. Lalu aduk. Amatilah perubahan yang terjadi. Yang pertama adalah air susu yang telah dicampuri oleh perasan jeruk nipis. Susu yang tadinya tidak menggumpal berwarna putih dan agak amis, sesudah diberi perasan jeruk nipis menjadi menggumpal dan teksturnya sedikit menjadi padat. Meskipun jeruk nipis hanya dituangkan sedikit, namun gumpalan sudah terlihat. Tidak begitu terlihat perubahan warna dan aromanya sedikit berubah agak asam dan rasanya juga menjadi sedikit agak pahit. Ini adalah susu yang telah diberi perasan jeruk manis. Susu yang tadinya teksturnya tidak menggumpal, berwarna putih dan agak manis, menjadi berwarna agak kekuningan atau keoranyean dan teksturnya tidak menggumpal. Bagian manakah yang menggumpal? Bagian yang menggumpal adalah susu yang ditetesi jeruk nipis. Alasannya karena susu yang ditambahkan jeruk nipis akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimiawi. Perubahan yang terjadi diantaranya rasa asam yang dominan pada susu akibat penambahan jeruk yang memiliki pH rendah yang dapat merusak pH susu. Terbentuknya gumpalan susu akibat protein kasein susu terhidrolisis dan terdenaturasi. Percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa air susu merupakan zat koloid atau zat yang terdiri dari suatu campuran atau zat heterogen, dan air jeruk merupakan zat elektrolit. Air susu yang mengandung protein mengalami perubahan karena mendapatkan pengaruh dari asam atau air jeruk. Selain perubahan dari segi kekentalan, terjadi juga perubahan dari segi rasa, di mana air susu yang semula memiliki rasa sedikit manis menjadi agak asam saat dicampurkan dengan air jeruk. Protein susu akan mengalami perubahan pH asam. Apa saja sifat-sifat enzim? Yang pertama, sifat enzim adalah biokatalisator, yaitu mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, termolabil, yaitu mudah rusak bila dipanasi lebih dari suhu 60 derajat Celcius, karena enzim tersusun dari protein yang mempunyai sifat termolabil. Yang selanjutnya adalah enzim merupakan senyawa protein sehingga sifat protein tetap melekat pada enzim. Yang keempat, dibutuhkan dalam jumlah sedikit sebagai biokatalisator karena reaksinya sangat cepat dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Yang kelima, bekerjanya ada yang di dalam sel atau disebut endoenzim dan yang bekerja di luar sel atau disebut eksoenzim. Contoh yang eksoenzim yaitu enzim amilase dan maltase. Yang terakhir adalah umumnya enzim mengkatalisis reaksi satu arah, meskipun ada juga yang mengkatalisis reaksi dua arah.